Halo teman-teman semuanya, selamat datang di tutorial asinkron di Akademik Asrama, mata kuliah Fisika Dasar 1A. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan fokus untuk membahas soal-soal persiapan ujian tengah semester fisika. Mungkin ini udah aku kasih contoh soal yang pertama, kita langsung saja. Nah, di sini misalkan kita mengangkat buku seberat 4 kg dari lantai ke rak setinggi 2 meter. Pertanyaan yang pertama, yang A, tentukan gaya yang harus diterapkan untuk memindahkan buku dengan kecepatan konstan. Oke, mungkin kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama itu adalah masanya 4 kg. Kemudian ada, katanya itu rak setinggi 2 meter, berarti jaraknya itu 2 meter. Jarak perpindahannya itu adalah 2 meter. Oke, yang pertama, yang A, yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya adalah gaya yang harus diterapkan. Berarti kita cari dulu resultan gayanya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya itu tidak bergerak. Karena tidak ada kecepatannya maksudnya. Karena kecepatannya konstan berarti resultan gayanya sama dengan 0. Nah, gaya apa saja yang bekerja? Karena resultannya sama dengan 0 berarti gayanya itu sama dengan M dikali G. M dikali G. M-nya tadi masanya berapa? Masanya 4 kg dikali dengan G-nya. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu biasanya kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa teman-teman tuliskan satuannya karena ini sangat penting dalam ujian. Oke, jadi kita dapatkan gayanya itu 39,2 Newton. Nah, karena gaya merupakan vektor, berarti kita harus tuliskan juga arahnya. Arahnya kemana? Karena rak itu kita menaruh buku tuh mengangkat kan, berarti arahnya tuh ke atas. Arahnya berarti arah J topi. J topi, kita tulis ini arahnya J topi. Karena arah sumbu Y positif ya. Oke, jangan lupa teman-teman tuliskan itu arahnya karena gaya itu merupakan vektor, jadi ada nilai dan arahnya. Oke, lanjut ke yang soal B. Soal B itu ditanyakan berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, ini teman-teman udah dapat tadi gayanya, berarti tinggal masukkan. Itu usaha sama dengan gaya dikali jarak. Jadi kita dapat gayanya itu 39,2, arahnya jangan lupa Newton, dikali dengan tadi jaraknya berapa? 2 meter. Berarti kalau teman-teman cari itu dapat hasilnya 78,4 Joule ya, karena satuan usaha adalah Joule. Oke. Terus kita lanjut. Kita geser dulu ke bawah. Oke. Yang soal bagian C. Yang C itu tentukanlah gaya yang harus diterapkan pada buku untuk membawanya perlahan-lahan dengan kecepatan konstan dari satu rak ke rak yang berdampingan sejauh 3 meter, tetapi pada tingkat yang sama. Nah, ini kuncinya, tetapi pada tingkat yang sama. Benar itu sejauh yang dipindahkan itu adalah 3 meter, tapi pada tingkat yang sama. Jadi otomatis misalnya ini dari raknya kan sama nih, sejajar. Ini tingginya tadi 2 meter kan, 2 meter, terus ini 3 meter. Nah, yang ditanya adalah gayanya. Karena kita memindahkan dari titik ini ke titik ini, maka kan gayanya, maksudnya itu horizontal kan. Jadi tidak ada kita melawan gaya gravitasi. Berarti gayanya itu kita tulisin dulu, resultannya itu sama dengan 0, tetap tadi itu. Kemudian karena tidak melawan gaya gravitasi, otomatis juga gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan secara horizontal itu juga 0. Karena tidak melawan gaya gravitasi. Kemudian yang D, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Rumusnya sama, F dikali S, karena gayanya 0, otomatis itu W-nya usahanya juga 0. Oke, jangan lupa teman-teman tuliskan satuan, maaf. Nah, untuk pembahasan yang soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Kereta luncur seberat 16 kg ditarik dengan tali pada permukaan horizontal bersalju basah sejauh 3,2 meter. Tegangan pada tali itu tetap sebesar 5,8 Newton dan tali berada pada 37 derajat terhadap horizontal. Nah, untuk lebih mudah menjawab soalnya, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Kita gambar dulu bendanya pada permukaan horizontal. Kemudian ada gaya yang bekerja itu pada sudut 37 derajat sebesar 5,8 Newton. Kemudian akan ditarik benda tersebut sejauh 3,2 meter. Berarti S-nya sama dengan jaraknya itu 3,2 meter. Kemudian kita gambarkan juga karena berada pada permukaan, kemudian juga ada gaya, berarti ada gaya geseknya. Gaya geseknya itu berlawanan terhadap gaya yang bekerja. Terus kita gambarkan juga itu gaya normalnya sama gaya berat. Gaya berat tuh W, rumusnya adalah massa dikali gaya gravitasi bumi. Kemudian yang nggak diketahui itu massanya ya, 16 kg. Karena kita tulis semua yang diketahui supaya kita mudah untuk menjawab soalnya. Nah, mungkin udah, kita lanjut ke pertanyaan yang A. Yang A itu pertanyaannya usaha yang dilakukan tali pada kereta luncur. Usaha. Berarti rumus W itu usaha sama dengan rumus W tali ya. W tali kita simbolkan dengan WT. Kemudian rumusnya itu adalah gaya dikali dengan jarak. Gayanya yang diketahui adalah 5,8 Newton. Nah, karena gayanya membentuk sudut, berarti kita kali dengan cos 37. Baru dikali dengan jaraknya. Jaraknya berapa? 3,2 meter. Langsung saja. Kemudian jangan lupa teman-teman tulisin satuannya. Nah, buat teman-teman yang lupa itu cos 37 sama dengan 4/5. Jadi nanti kalau teman-teman cari hasilnya dapat 14,9 Joule. Nah, itu untuk usaha talinya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang B. Itu usaha yang dilakukan gaya gesekan pada kereta luncur. Yang lanjutannya adalah usaha gaya geseknya. Tadi kan usaha tali, ini usaha gaya gesek. Itu berapa? Nah, rumusnya sama, tapi kita cari dulu itu gaya si geseknya. Gaya geseknya kita itu negatif karena berlawanan arah dengan gaya yang bekerja. Jadi itu gaya geseknya 5,8 Newton cos 37 derajat. Ini untuk gaya geseknya berarti min 4,64 kalau teman-teman cari. Itu untuk gaya geseknya. Jadi kalau usaha pada gaya gesek, itu tinggal kita kaliin gaya gesek dikali dengan jaraknya. Jadi kita dapat min 14, kita tulisin dulu ya. Berarti min 4,64 Newton dikali dengan 3,2 meter. Maaf, 3,2 meter. Jadi hasilnya min 14,9 Joule. Negatif karena gaya gesek itu berlawanan terhadap gaya yang bekerja pada benda. Itu untuk yang B. Lanjut ke pertanyaan yang C. Itu yang ditanyakan adalah koefisien gesekan kinetik pada antarmuka kertas salju. Koefisien gesekan kinetik itu lambangnya adalah mu K. Rumusnya adalah gaya gesek dibagi dengan gaya normalnya. Dimutlakin karena koefisien itu tidak ada yang negatif. Nah, kita udah tahu kan ini gaya geseknya nilainya adalah min 4,64 Newton. Selanjutnya kita cari dengan gaya normalnya. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bendanya. Nah, gaya apa aja yang bekerja? Yang pertama itu W-nya. Ini lihat gambarnya. Yang pertama itu W-nya atau gaya beratnya. Jadi kita tulisin dulu gaya yang bekerja pada sumbu vertikal itu ada mg dikurang dengan, nah ini kalau teman-teman jabarin, ini ada Fy sama tadi itu Fx ya. Ini kalau teman-teman jabarin si gayanya, nah
Ini berarti gaya yang bekerja secara vertikal itu ada 2, mg sama si Fy-nya. Jadi dikurang Fy. Fy itu apa? Fy adalah F gayanya dikali dengan sin 37. Oke, kita geser dulu. Nah, udah dapat kita si gaya normalnya, tinggal kita masukin angkanya. Tadi masanya adalah, bentar. Jadi masanya adalah 16. Nah, kita udah dapat nih si rumusnya, berarti kita tinggal masukin angkanya. M-nya masa tadi adalah 16 kg dikali dengan percepatan gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat dikurang gayanya tadi berapa? 5,8 Newton dikali sin 37, itu 3/5. Jadi kalau teman-teman cari, itu dapat hasilnya 153,31 Newton. Nah, ini untuk gaya normalnya. Nah, yang ditanya tadi kan mu k, si koefisien gesek kinetiknya. Jadi udah dapat nih, kita tinggal masukin 4,64 per 153,31. Nah, jadi dapat hasilnya 0,03 tanpa satuan, karena koefisien itu tidak ada satuannya. Nah, itu untuk pembahasan yang soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Salah satu ujung tali ringan diselipkan pada sebuah pasak pada meja horizontal, sementara ujung lainnya diikat ke keping yang beratnya 0,5 kg. Keping diberi kecepatan awal sebesar 3,4 meter per sekon, sehingga bergerak melingkar horizontal dengan radius 0,75 meter. Kemudian keping berhenti setelah menyelesaikan 2,5 putaran. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu apa aja? Yang pertama ada M-nya, masanya, 0,50 kg. Kemudian ada kecepatan awalnya, V0 sama dengan 3,4 meter per sekon. Kemudian ada radiusnya juga, radiusnya 0,75 meter. D-nya. D itu adalah jaraknya, itu 2,5 putaran. Atau sama dengan 2 VR dikali dengan 2,5. Itu untuk kelilingnya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A. Untuk seluruh gerakan, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan? Untuk seluruh gerakan. Nah, untuk kita mencari usahanya, kita bisa pakai rumus delta K atau delta energi kinetik dengan rumus 0 dikurang setengah mv 0 kuadrat. Jadi kita dapat, tinggal kita masukin M-nya tadi 0,50 kg, V0-nya 3,4 meter per sekon dikuadratkan. Nah, nanti kalau teman-teman cari hasilnya dapat min 2,89 Joule. Jangan lupa satuannya. Oke, aku geser dulu. Lanjut ke pertanyaan yang B. Yang B itu asumsikan bahwa besarnya gaya gesekan itu konstan dan tentukan koefisien gesekan kinetik pada antarmuka. Nah, W itu juga bisa dirumuskan dengan tadi adalah gaya dikali dengan jarak. Nah, gaya di sini kan kita pakai dengan gaya gesek, berarti F kecil dikali dengan jaraknya, itu D, kelilingnya. Nah, nanti kalau kita pecahin rumusnya, yang si gaya gesek bisa kita pakai yang mu K dikali dengan mg, gaya normalnya. Baru kita kali dengan D, si jaraknya. Kemudian kita tulisin lagi. Si D-nya tadi dapat 2 VR dikali 2,5. 2,5 ya. Nah, ini kita bisa cari mu K-nya. K sama dengan W per 5V R mg.
Nah, W-nya tadi kita udah dapat itu 2,89 Joule. Per, ini minnya hilang karena ini min ketemu min itu jadi positif. Jadi kita tinggal masukin nih, karena udah diketahui kan, R-nya tadi berapa? 0,75 meter. M-nya tadi 0,50 kg kali dengan G-nya itu percepatan gravitasi bumi, kita biasanya pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kalau teman-teman cari itu dapat hasilnya 0,05. Nggak ada satuan karena koefisien. Oke, lanjut ke pertanyaan yang C. C yang ditanyakan apa? Tentukan tegangan tali pada saat keping menyelesaikan revolusi pertama. Revolusi pertama itu maksudnya setelah keping menyelesaikan satu putaran. Karena kan dia menyelesaikan secara keseluruhan itu 2,5 putaran. Oke, berarti kita cari dulu. Untuk satu putaran itu W-nya sama dengan tadi min 2,89 Joule dibagi dengan putarannya ada berapa? Ada 2,5 putaran. Jadi dapat usaha untuk satu putaran adalah min 1,156 Joule. Nah, untuk W satu putaran. Yang ditanyakan adalah si tegangan talinya. Oke, ini belum selesai. Karena W tadi bisa kita pakai rumus energi kinetik, deltanya berarti setengah mv kuadrat dikurang setengah mv kuadrat, mv0 kuadrat. Nah, nanti kan ini bisa digabung nih rumusnya, jadi setengah mv kuadrat sama dengan usaha awalnya untuk 2,5 putaran adalah 2,89 Joule. Nah, kita kurangin untuk yang satu putaran. Karena kan setelah revolusi pertama, berarti kita kurangin yang pertama aja. Jadi, dikurang 1,156 Joule. Nanti dapat hasilnya 1,734 Joule. Ini untuk usahanya. Kita yang perlu adalah V-nya, kecepatannya. Yang V-nya kita cari dari yang ini, nanti dapat V-nya sama dengan 2,63 meter per sekon. Ini untuk V-nya. Tadi yang ditanya adalah tegangan talinya, T-nya. Jadi kita bisa pakai rumus mv kuadrat per R. Nah, untuk biar kita mudah, kita bagi setengah dulu, karena sama dengan rumus yang di atas, yang ini. Terus dibagi dengan setengah juga, sama-sama dibagi setengah. Jadi setengah mv kuadrat kita dapat tadi yang 1,734 Joule per setengah R, setengah radiusnya. Radiusnya tadi 0,75 meter. Nah, nanti teman-teman dapat hasilnya itu 4,624 Newton. Karena tegangan tali itu gaya jadi satuannya Newton. Untuk tegangan talinya. Nah, lanjut ke yang D. Nah, D yang ditanyakan, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan tali? Usaha oleh gaya tegangan tali. Seperti yang kita tahu, itu rumus W sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya. Gaya T kan, tegangan tali, kali perpindahannya itu D. Dikali dengan cos theta, karena dia membentuk sudut. Cos theta. Nah, karena si gaya tegangan talinya itu tegak lurus terhadap arah perpindahan, arah tegangan talinya itu tegak lurus terhadap arah perpindahan. Jadi karena tegak lurus, itu tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, karena cos 90 sama dengan 0, berarti usaha yang dihasilkan adalah 0. Oke. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4.
Bola seberat 1,5 kg yang melekat pada tali ringan diputar dalam lintasan melingkar dengan radiusnya 0,75 meter. Nah, jika lintasan berupa lingkaran horizontal, maka berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi pada bola untuk perpindahan bola sejauh setengah lingkaran? Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita tulis dulu, kita biasakan untuk menulis apa yang diketahui. Pertama itu ada masanya, yaitu 1,5 kg. Kemudian ada radiusnya, itu 0,75 meter. Dan yang ditanyakan adalah berapa usahanya. Nah, karena arah gaya tegak lurus terhadap arah perpindahan, kita tulis dulu, karena arah gayanya tuh tegak lurus nih terhadap arah perpindahan. Nah, kalau tegak lurus, itu cos-nya akan cos 90 derajat itu 0. Berarti otomatis itu usahanya juga 0 dong. Nah, usahanya 0. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan tali jika lintasan berupa lingkaran vertikal? Nah, tadi karena horizontal, dan itu arah gayanya itu kan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Dan sekarang itu dibalik, si arah tegangan talinya itu lintasannya berupa lintasan vertikal. Jadi kalau teman-teman paham itu, kalau arah gaya tegangan talinya juga akan tegak lurus nih terhadap arah perpindahannya. Arah gaya tegangan tali terhadap arah perpindahannya nanti itu juga akan tegak lurus ya. Nah, jadi kalau tegak lurus itu usahanya juga 0. Nah, lanjut ke pertanyaan yang C. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi selama bola bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah dalam lingkaran. Oke, kita geser ke bawah dulu. Nah, sebenarnya kita tulis dulu untuk persamaan perpindahannya. Itu persamaannya R arah I sin theta dikurang R arah J cos theta. Ini untuk persamaan perpindahannya. Nah, ini kita turunin dulu. Ini teman-teman sebelumnya tuh harus paham dulu nih konsep nuruninnya gimana. Ini sin theta, d theta. Nah, ini udah diturunin. Dan kita lanjut ke pertanyaan kan yang ditanya adalah usahanya. Usahanya itu kita integralin dulu. Dari gaya dikali dengan turunan si perpindahannya. Kan rumus usaha adalah gaya dikali dengan perpindahan. Nah, terus ini kita dapat. Terus tadi turunan perpindahannya kita udah cari yang turunannya ini. Tinggal kita masukin lagi. Kita tulis lagi aja. Nah, ini. Kemudian kita keluarin yang konstan. Nah, sin theta d theta. Jadi biasanya itu jadi 2 mgr. Ini teman-teman tinggal masukin
Oke, kita geser aja. 2, M-nya tadi dapat 1,5 kg. G-nya itu percepatan gravitasi bumi, kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu dikali dengan radiusnya, 0,75 meter. Jadi kalau teman-teman cari hasilnya dapat 22,05 Joule. Oke. Sebenarnya ini ada alternatif lainnya. Itu kita pakai dengan misalnya cara lainnya ya. Cara lainnya itu kita pakai dengan gaya gravitasi konservatif namanya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi konservatif. Nah, itu rumusnya W sama dengan min delta U. Nah, ini kita pakai rumus yang Mg dari kan 0 dikurang Mg di 2R-nya. Jadi dapat rumusnya itu sama aja dengan 2 MGR. Nah, teman-teman cari lagi tuh bakal sama yang ini hasilnya. Untuk cara lainnya. Lanjut ke yang D. Yang D yang ditanya itu tadi berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan tali. Oh, ini sama ya, sama yang tadi. Karena arah gaya tegangan talinya terhadap arah perpindahannya itu tegak lurus, berarti usahanya juga 0. Oke. Itu untuk jawaban soal nomor 4. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pertanyaannya, grafik fungsi energi potensial gravitasi itu Y dari sebuah benda bermasa 10,2 kg yang berada dekat dengan permukaan bumi ditunjukkan gambarnya ini dengan Y sama dengan 0 menyatakan ketinggian permukaan bumi. Anggap ini adalah permukaan bumi ya dari sini. Kemudian diketahui energi mekanik sistemnya adalah 0,20 kJ. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama adalah masanya 10,2 kg. Kemudian ada apa lagi? Energi mekaniknya yaitu E 0,20 kJ atau sama dengan 200 Joule ya. Nah, paling itu yang diketahui. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang A. Berapa tinggi maksimum bendanya? Nah, seperti yang kita tahu, itu rumus energi mekanik sama dengan energi kinetik, yaitu K, ditambah dengan energi potensial U. Nah, karena energi mekaniknya itu 200 Joule tadi itu, berarti 200 Joule ini sama dengan K ditambah dengan U. Kalau energi potensial berarti kan massa dikali dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan tingginya, yaitu Y di sini. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum bendanya. Kalau Y kita maksimum berarti energi potensialnya harus maksimum juga. Karena energi potensialnya maksimum berarti kita energi kinetiknya harus yang minimumnya adalah 0. Berarti kita harus set dulu si energi kinetiknya dengan 0. Berarti MGY ini sama dengan 200 Joule. Karena tadi 0 kan, kita nolkan dulu. Nah, dari sini kita akan mencari dengan Y maksimumnya. Berarti Y max sama dengan si 200 Joule-nya dibagi dengan M dikali G kan. M-nya adalah 10,2 kg dikali G. Percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Diingatin lagi jangan lupa satuannya. Nanti kalau teman-teman cari itu Y max-nya ketinggian maksimumnya didapat
meter. Nah, itu untuk yang A. Lanjut ke yang B. Energi kinetik maksimum benda dan posisi ketika benda memiliki energi kinetik maksimum. Oke, kita tulis lagi, energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Itu sama dengan 200 Joule tadi kan. Nah, yang mau kita cari adalah energi kinetik maksimumnya. Energi kinetik maksimum berarti 200, kita set aja energi potensial dari 0, berarti K maksimumnya sama dengan 200 Joule. Katanya pada posisi ketika benda memiliki energi kinetik maksimum. Kalau energi kinetiknya maksimum berarti energi potensialnya minimum. Dan energi potensial minimumnya itu berada pada permukaan bumi. Pada Y-nya ketinggiannya sama dengan 0. Berarti posisinya Y sama dengan 0. Nah, itu untuk bagian B. Lanjut ke bagian C. Yang C pertanyaannya, posisi ketika benda memiliki energi kinetik dan energi potensial yang sama. Oke, kita tulis lagi aja. Nah, tadi itu kita tahu kan kalau U tuh sama dengan mgy. Masa dikali percepatan gravitasi dikali dengan tingginya Y. Nah, karena sama, berarti kita bisa misalkan si ini juga mgy. Karena sama kan, mgy. Tadi itu Y-nya adalah 200 Joule sama dengan 2 mgy ini jadinya. Nah, yang ditanya tadi adalah posisinya, berarti kita cari Y-nya. Y sama dengan 200 Joule per 2 dikali tadi baratnya itu 10,2 kg dikali dengan G. Percepatan gravitasi bumi. Nah, ini gini. Jadi kita cari dapat hasilnya Y-nya 1 meter. Nah, itu untuk yang C. Oke, yang D-nya mungkin di sini aja ya. Ini yang D. Gaya yang bekerja pada benda pada posisi itu. Kalau rumus gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi bumi. mg aja. Ini kita tinggal masukin massanya tadi 10,2 kg kali dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nanti hasilnya didapat 100 Newton. Nah, itu. Dan untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke yang soal nomor 6. Nah, di sini kita tinjau sistem 3 partikel yang massa dan posisinya pada saat T second itu diberikan pada tabel di bawah ini. Tabel yang ini ya. Dan tentukan A posisinya, B kecepatan, dan juga percepatan pusat massa sistemnya. Nah, dari tabel ini, itu kita bisa peroleh tabel di bawahnya. Itu kita dengan mengalihkan massanya ke dalam si X, Y, Z ini. Kepersamaannya, misalnya 1, masukin ke 2T, berarti jadi tetap kan 2T. Juga tetap dengan, maksudnya tinggal dimasukin. Kemudian ada misalnya 3 ini, 3 massa ini, tinggal dikali 2, berarti kan jadi 6. Dikali 3, dikali 3. Pokoknya massanya dikali dengan terhadap masing-masing persamaannya. Ini kita dapat peroleh tabel di bawah ini. Nah, lanjut aja ke kita cari posisinya. Posisinya berarti kita tulisin dengan, karena massanya totalnya adalah 6, berarti 1/6. Kemudian dijumlahin masing-masing si arahnya, X, Y, dan Z-nya. Kita jumlahin dulu yang bagian X-nya, berarti 2T arah I, karena arah X ya, jadinya arah I, ditambah arah Y-nya. Arah Y-nya jadi 6T kuadrat min 8T min 2. Arahnya apa? Arahnya Z. Kemudian ditambah dengan arah Z-nya. Arah Z-nya 4T kuadrat min 2T. Arah Z jadi berarti arah K. Yang lupa arahnya.
Nah, nanti kalau dicari hasilnya jadi kalau diserenahin ini tinggal dibagi 2 aja. Jadi 1/3 kali T arah I ditambah 3T kuadrat min 8T min 2. Min 8. Kita bagi 2 ya. Maaf. Min 4T min 1 arah J. Pokoknya tinggal teman-teman bagi 2. Hati-hati dalam perhitungan yang banyak ini. Arah K ya. Oke, ini untuk persamaan posisinya. Untuk si pusat massa sistem. Oke, lanjut kita ke kecepatannya. Karena kita udah tadi ketemu posisinya, untuk mencari kecepatan kita tinggal turunin aja si posisinya. Nanti kita dapat persamaan kecepatannya itu, tinggal kita turunin yang dalam kurungnya. T diturunin jadi karena dia konstanta diturunin jadi 1 kan, berarti tinggal arah I-nya doang. Ditambah ini diturunin jadi 6T min 4. Ininya hilang ya. Sorry, ini variabel. Oke, tinggal teman-teman turunin. Ini jadi 4T min 1 arah K. Nah, ini untuk kecepatannya. Lanjut ke percepatan, itu sama dengan si kecepatan tadi itu kan dapat dari turunan posisi. Nah, karena percepatan itu kita dapat turunan dari kecepatannya. Tinggal teman-teman turunin lagi aja. Ini diturunin habis, berarti nggak ada lagi arah I-nya. Tinggal arah J, itu jadi 6. 6 arah J, ditambah 4 arah K. Nah, ini untuk vektor percepatannya. Oke, cukup simpel ya teman-teman. Ini untuk menjawab pertanyaan tentang pusat massa sistem kalau diberikan tabelan seperti ini. Oke, itu untuk jawaban nomor 6. Oke, mungkin sekian tutorial sinkron pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.